Tata bahasa Korea yang ada di textbook EPS Topik 2024 bab 14. Topik utama dari bab 14 ini adalah kilcaki atau mencari arah atau mencari jalan. Grammar yang pertama yang ada di bab 14 ini adalah ero banghyang. Jadi, grammar ini melekat pada kata benda untuk menunjukkan arah atau lokasi dari suatu aksi atau tindakan. Grammar ini bisa diartikan ke. Di sini ada tipsnya bahwa ketika ero dilekatkan pada kata benda yang nyata ya, kata benda yang nyata, maka dinyatakan sebagai cara, metode, alat, atau bahan. Nah, grammar ini juga sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Di sini ada contohnya, 빗자루로 바닥을 쓸어요. Saya menyapu lantai menggunakan sapu ijuk. Contoh kedua, 자전거로 출퇴근해요. Saya berangkat dan pulang kerja menggunakan atau dengan sepeda. Tuh. Paham ya bedanya teman-teman ya? Oke, next. Cara penggunaan ero ini berdasarkan ada tidaknya bacim pada kata benda. Kalau kata benda itu memiliki bacim, berarti kita menggunakan ero. Contohnya 오른쪽으로, ke arah kanan. Kalau kata bendanya tidak memiliki bacim atau bacimnya berakhiran real, berarti menggunakan ro. Contohnya arero, ke bawah. 서울로, ke Seoul. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada 3 contoh soal. Kita lihat dulu nomor 1. 여기에서 오른쪽으로 가야 해요. Dari sini kamu harus ke arah kanan. Yang kedua, 마두 씨는 어디로 갔어요? Kemana Madu pergi? Yang ketiga, 이 기차는 서울로 가요. Kereta ini pergi ke Seoul. Jadi di sini ero diartikan ke yang merujuk pada arah. Yang selanjutnya di sini ada contoh soal latihan. Perintahnya menyuruh kita melingkari jawaban yang benar. Kita lihat nomor 1. 니찬한 씨는 어느 쪽 갔어요? Kemana arah perginya Nicanan? Kita lihat kata benda terakhirnya adalah cuk, arah. Nah, di situ ada bacim giok. Berarti kita menggunakan ero. Jadi kalimat lengkapnya, 니찬한 씨는 어느 쪽으로 갔어요? Kemana arah perginya Nicanan? Oke, next nomor 2. 마두 씨는 5층 갔어요. Madu pergi ke lantai 5. Nah, di situ 5층 ada bacim ieng. Berarti kita menggunakan ero. Sehingga kalimat lengkapnya 마두 씨는 5층으로 갔어요. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, next nomor 3. 지금 사무실 가야 돼요. Harus pergi ke kantor sekarang. Di situ ada kata samusil. Kata ini berakhiran dengan bacim real. Sehingga kita menggunakan 로. Jadi kalimat lengkapnya 지금 사무실로 가야 돼요. Oke, nomor 4. 기숙사안 가야 돼요. Harus pergi ke dalam asrama. An itu kan dalam gitu ya. Nah, di situ kata an itu punya bacim niun. Sehingga pilihannya yang tepat adalah ero. Jadi kalimat lengkapnya
기숙사 안으로 가야 돼요. Paham ya teman-teman ya penggunaannya ya? Nah, untuk nomor 5 dan nomor 6, silahkan teman-teman kerjakan sendiri dan tulis di komentar. Next, di sini ada contoh soal yang kedua. 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan seperti pada contoh. Kita lihat contohnya ada tanda rambu ya, itu untuk belok ke kanan. Kita lihat percakapannya. 어디로 가야 돼요? 오른쪽으로 가야 돼요. Kemana saya harus pergi atau ke arah mana saya harus pergi? Jawabannya, kamu harus pergi ke arah kanan. 오른쪽으로. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 di situ ada tanda panah naik dan kayak ada tangganya ya. Oke, di sini Mimin mau tanya. Di sini Mimin ada 2 percakapan. Yang pertama, 어디로 가야 돼요? 위로 가야 돼요. yang kedua, 어디로 가야 돼요? 계단으로 올라가야 돼요. Nah, mana percakapan yang tepat untuk mengisi rambu yang ada di sampingnya? Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. Untuk yang percakapan pertama, 어디로 가야 돼요? Ke arah mana saya harus pergi? Dia menjawab, 위로 가야 돼요. Artinya di sini, percakapan yang pertama itu artinya ke. Kenapa? Karena merujuk ke arah. Kata bendanya adalah wi, atas, wiro. Sedangkan yang kalimat percakapan yang kedua itu artinya menggunakan, merujuk pada cara. Kenapa? Karena ada kata benda nyata. 계단으로 올라가야 돼요. Kalau diartikan, ini artinya kamu harus naik ke atas menggunakan tangga. Jadi, itu ya bedanya ero untuk artinya ke dan artinya menggunakan. Jangan sampai salah. Oke, jadi yang nomor 1 yang benar adalah percakapan yang pertama. 위로 가야 돼요. Kamu harus naik ke atas. Next, nomor 2, di sini ada rambu untuk belok kiri. Berarti percakapannya, 어디로 가야 돼요? Ke arah mana saya harus pergi? 왼쪽으로 가야 돼요. Kamu harus pergi ke arah kiri. Nomor 3, itu ada rambu untuk lurus, untuk terus gitu ya. Untuk maju ke depan. Berarti percakapannya, 어디로 가야 돼요? Ke arah mana saya harus pergi? 앞으로 가야 돼요. Kamu harus pergi ke maju ke depan, gitu kan? Oke, untuk nomor 4, teman-teman silahkan kerjakan sendiri. Boleh tulis di komentar ya jawabannya. Oke, next. Nah, di sini ada grammar yang kedua yang ada di bab 14, yaitu 으세요. Grammar ini melekat pada kata kerja untuk memerintahkan seorang atau menyuruh untuk melakukan sesuatu. Bisa diartikan lah atau silakan. Nah, di sini ada tipsnya bahwa 으세요 itu digunakan untuk memberi perintah atau menyuruh seseorang gitu ya. Sedangkan 아어주세요 itu digunakan untuk meminta tolong. Contohnya 문을 좀 닫아주세요. Tolong tutup pintunya. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Oke, di sini ada cara penggunaan untuk grammar 으세요 berdasarkan ada tidaknya bacim pada kata kerja. Kalau kata kerjanya memiliki bacim, berarti kita menggunakan 으세요. Contoh, 탁탁 menjadi 닦으세요. Dilaplah, silahkan dilap, silahkan dibersihkan, ya. Contoh lain, 닫다 menjadi 닫으세요. Silahkan tutup atau tutuplah, gitu artinya. Contoh lain, anta menjadi 앉으세요. Silahkan duduk atau duduklah. Nah, kalau
kata kerjanya tidak memiliki bacim atau bacimnya itu berakhiran real, maka menggunakan seo. Contoh, 가다 menjadi 가세요. Silahkan pergi atau pergilah. 밀다 menjadi 미세요. 밀다 apa artinya? Dorong. Jadi 미세요, silahkan didorong atau doronglah gitu ya. Contoh lain, 시작하다 menjadi 시작하세요. Silahkan mulai atau mulailah. Paham ya teman-teman ya? Next, di sini kita ada contoh kalimat. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah 창문을 닫으세요. 닫으세요. Maaf. Berarti artinya silahkan lap atau laplah jendela. Yang kedua, 2층으로 올라가세요. Silahkan naik ke lantai 2 atau naiklah ke lantai 2. Kalimat ketiga, 내일은 일찍 출근하세요. Silahkan berangkat kerja lebih awal besok atau berangkatlah kerja lebih awal besok. Jadi di sini paham ya bahwa euseo itu kita menyuruh orang atau memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Di sini ada contoh soal, 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Pilih kata yang tepat dan lengkapilah kalimat. Kita artikan dulu yang ada di kotak kuning. 오다, datang, 들어가다, masuk. 건너가다, menyeberang, 내려가다, turun. Kita lihat soal yang pertama. 약국은 건물 안에 있어요. Ada apotek di dalam gedung. Nah, di situ kalimat selanjutnya, 건물 안으로 apa? 들어가세요. Silahkan masuk ke dalam gedung atau masuklah ke dalam gedung. Jadi di sini dia nyuruh bahwa ada apotek tuh di dalam gedung. Jadi kamu masuk aja. Tuh. Nomor 2, 4층에는 화장실이 없어요. Artinya tidak ada toilet di lantai 4. 3층으로. Nah, dia suruh apa? Dia suruh dari lantai 4 ke lantai 3. Berarti 내려가다. Suruh turun. Berarti kalimatnya adalah 4층으로 내려가세요. Silahkan turun atau turunlah ke lantai 3. Next, nomor 3. 편의점은 맞은편에 있어요. Ada minimarket di seberang jalan. 횡단보도를 건너가다. Berarti 횡단보도를 건너가세요. Silahkan menyeberang atau menyeberanglah di zebra cross. Gitu ya teman-teman. Untuk yang nomor 4, silahkan teman-teman kerjakan sendiri. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, di sini juga ada contoh soal lagi. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan seperti contoh. Di sini ada denah suatu bangunan ya teman-teman ya. Oke, di situ ada 2 orang bercakap-cakap. Jadi ada salah satu dari mereka yang nanya ini, di mana Byungwon, di mana Yakuk, di mana Pyeonijom gitu. Oke, kita lihat contohnya dulu. 병원이 어디에 있어요? 3층에 있어요. 3층으로 올라가세요. Ada di mana rumah sakit? Jawabannya ada di lantai 3. Silahkan naik ke lantai 3. Ya, berarti dia di lantai 1. Di lantai 2 ada Yakuk, apotik, dan di lantai 3 ada Byungwon. Lalu di atap ada coffee shop, di luar ada Uchegu, kantor pos, dan di bawah tanah ada Pyeonijom. Oke, kita lihat nomor 1. 편의점이 어디에 있어요? Ada di mana minimarket? jawabannya 지하 1층에 있어요. 지하 1층으로 내려가세요. 편의점 atau minimarket ada di lantai bawah tanah.
silahkan turun atau turunlah ke lantai bawah tanah. Atau basement gitu ya bahasa Inggrisnya. Oke, nomor 2. 우체국이 어디에 있어요? Ada di mana kantor pos? Nah, di situ kantor posnya ada di luar gedung. Berarti jawabannya 밖에 있어요. Ada di luar. 밖으로 가세요. Silahkan keluar atau keluarlah. Oke, next nomor 3. 약국이 어디에 있어요? Ada di mana apotik? 2층에 있어요. Ada di lantai 2. 2층으로 올라가세요. silahkan naik ke lantai 2 karena mereka di lantai 1. Oke, next nomor 4. 커피숍이 어디에 있어요? Ada di mana coffee shop? Jawabannya 옥상에 있어요. Ada di atap. 옥상으로 올라가세요. silahkan naik ke atap. Oke, paham ya teman-teman untuk kalimat seyo tentang memerintah atau menyuruh seseorang. Nah, itu dia tadi teman-teman tata bahasa yang ada di bab 14 EPS Topik 2024. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 만나요.